lagi nungguin papa pulang rapat, belum pulang kan, jam 11 malam juga. Tiba-tiba ada bunyi tak petok petok petok, suara dari arah depan itu. Masuklah, kayak dia ngeliat kayak perawat. Ini tidur udah nggak doa lagi kan, tidur. Terus dari arah kamar mandi kayak ngeliat mata merah gitu, nyala gitu kayak, tapi langsung nusuk ke sini. Tapi ternyata abis mata merah itu ada cewek di sampingnya. Ada cewek pakai baju putih, putihnya putih kayak apa? Kayak kunti gitu. Tapi rambutnya pendek. Halo teman-teman, hari ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di bangunan tua atau rumah tua cagar budaya. Jadi dia bersama keluarga tuh tinggal di sana dan ngalamin kejadian horor yang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya, di sebelah gue udah ada Kami. Halo. Halo Kak. Halo Gilang. Halo, akhirnya kesini nih Kak. Buat mau nyeritain ini. Kak, kita ngomongin bangunan atau rumah yang jadi cagar budaya. Iya. Berarti kalau di cagar budaya ini setahu aku nggak boleh diapa-apain ya? Maksudnya rumahnya bentuknya nih. Iya, kalau bangunan-bangunan yang emang udah jadi cagar budaya nggak boleh diapa-apain. Bener. Nah, kenapa nih Kak? Kok bisa? Mungkin teman-teman di rumah pasti kepo. Kenapa bisa tinggal di rumah cagar budaya? Sebenarnya bukan di rumah ya. Bangunan ya? Tapi ada bangunan lainnya di situ bener. gitu kan. Yang seperti rumah sakit. Jadi kita tinggal di situ karena bokap memang pindah tugas ke daerah itu, ke situ gitu. Jadi kerjaan bokap nih ada hubungannya sama tempat itu ya? Berarti. Nah, ini ditekerin lagi bukan rumah yang seperti dibayangkan ya? Iya, bukan rumah. Luasnya berapa tadi? Berapa meter? Kalau wilayahnya 2 hektar. Wilayahnya 2 hektar. Kan kita tinggal sendirian di situ ya. Oke. Jadi aku lihat tadi di bawah kita ngobrol-ngobrol bentar, Kak, ini yang mau aku ceritain, aku tinggal di sini. Wah, takut ini bangunan tua banget, gila. Masih kayak bangunan Belanda banget ya. Iya, dan nggak tahu dulu itu apa. Maksudnya dulu bangunannya tempat apapun kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Pokoknya pasti sekarang bangunannya pun masih ada dan memang cagar budaya dari dulu. Iya. Berapa lama tinggal di sana? 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun itu lama. Iya, lumayan. Jadi ngadepinnya selama itu. Oke, nanti diceritain detailnya gimana Kak. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kami, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke, Kami. Oke. Langsung kita mulai ceritanya Kak. Sip. Halo guys, menjelang akhir tahun gini, siapa yang ngerasa market makin panas, makin emosional, dan kadang bikin bingung? Tenang, dengan Okta, kamu bisa tetap tenang dan trading dengan arah yang lebih jelas. Sekarang mereka lagi ngadain promo tahun baru yang super menarik. Cocok banget buat kalian yang udah trading atau baru makin aktif menjelang akhir tahun. Ngomong-ngomong, apa sih Okta itu? Okta adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak 2011. Punya lebih dari 40 juta akun trading aktif, beroperasi di 180 lebih negara, dan dikenal dengan kondisi trading yang transparan tanpa komisi. Mereka juga menyediakan lebih dari 300 instrumen, mulai dari saham, forex, hingga precious metals. Sekarang, kita masuk ke promonya. Promo tahun baru ini berlangsung sampai 24 Desember 2025. Jadi, pastikan kalian ikut sebelum berakhir. Namanya Trade and Win dan konsepnya simple banget. Setiap kali kalian trading selama periode promo, kalian akan mendapatkan Trade and Win Lots. Lots ini akan terkumpul di akun kalian, tidak hilang, dan nanti bisa kalian tukarkan dengan hadiah nyata di Okta Shop. Iya, hadiah nyata guys, seperti gadget, elektronik, aksesoris tech, pakaian, dan banyak lagi. Jadi konsepnya simple banget nih. Trading dapat lots dikumpulkan, tuker hadiah nyata. Semakin sering kalian trading selama promo, semakin banyak lots yang bisa kalian kumpulkan.
Cara ikutnya juga super mudah. Buka aplikasi Okta, masuk ke menu, pilih promotion, buka halaman promo, dan jangan lupa tap join now. Ini penting nih, kalau kalian tidak menekan tombol join, promonya tidak akan aktif di akun kamu. Dan karena akhir tahun identik dengan berburu hadiah, kali ini kalian bisa banget kasih hadiah untuk diri kalian sendiri hanya dengan trading. Keren kan? So guys, tunggu apa lagi? Aktifkan promonya, kumpulkan lots-nya, dan ambil hadiah favorit kamu. Link ada di deskripsi. Jangan lupa pakai kode MISTERY25 untuk mendapatkan 100% deposit bonus. Happy trading dan Happy New Year! Waktu itu hampir 22 tahun yang lalu. Oke. 22 tahun yang lalu berarti itu umur 15 tahun. Umur 15 tahun dan kelas 1 SMA. Pindahlah sekeluarga nih karena ngikut bokap ya. Bokap kerja, ikut bokap ke daerah Jakarta Utara. Daerah Jakarta Utara. Dan ternyata kita pindah ke tempat cagar budaya. Jadi pas kita datang, pas kita pindah, pertama kali ada satu rumah yang memang sebenarnya harusnya tinggalnya di situ. Cuma karena kata bokap kayak, aduh kayaknya nggak muat deh, karena kan ada Ami, ada adik-adik, ramean gitu kan, dan rumahnya kecil. Jadi bokap bilang kayak, udahlah itu rumahnya dihancurin aja, kita pindah ke suatu tempat ini. Jadi di dalam areanya tuh dalam 2 hektar itu kita tinggal sendiri. 2 hektar? Iya, Wow. 2 hektar. Sorry, mau kepo dikit Kak. Dihancurin itu maksudnya gimana yang rumah yang dihancurin? Karena dia tuh rumahnya, ya kata bokap ini aja deh, dirombak aja, nggak usah ada rumah di situ gitu. Oke. Iya, karena kayak nggak sinkron juga kalau dia lihat gitu kan. Maksudnya kayak nggak, feng shui-nya nggak dapet di situ gitu. Ya udah, akhirnya tinggallah nih. Hari itu sempat ada yang ngomong gini, ini kalau misalnya dihancurin hati-hati ya Mi gitu, nanti ada yang marah penghuninya. Cuma kayak ya udahlah ya bodo amat gitu kan, nggak ngaruh juga gitu, saya ya udah biarin aja gitu kan. Jadi kita tinggal di ini kayak bangsal gitu, kayak bangsal rumah sakit. Tadinya memang mau dibuat mungkin untuk jompo ya, orang-orang jompo ya. Tapi nggak pernah ditinggalin, maksudnya nggak pernah beroperasi ini, tempat ini nggak jadi-jadi gitu. Kenapa bisa tinggal di situ Kak, di cagar budaya ini? Ngikutin karena bokap kerjanya daerah situ, di situ emang gitu. Ada hubungannya sama tempat-tempat kayak gini ya? Di situ. Oke. Jadi pas udah nih, kita tinggal tuh kayak ini letter U gitu nih. Ini kosong nih semua. Cuma karena kata bokap ya udah ini dihancurin, kita pindah yang bagian sini aja nih, tapi bagian dalam. Jadi kondisinya kayak kalau malam ya gelap banget gitu kan, kayak ya ampun, kayak deg-degan juga tinggal di situ gitu. Ya udah mau nggak mau ya kita ikutin. Nah pas udah tinggal di situ di hari itu, waktu itu di hari Kamis Rabu malam, siangnya itu jadi lagi nonton Jalangkung pertama bareng sama teman-teman. Nggak berani sebenarnya nonton horor ya, cuma karena kayak rame-rame ya udahlah nonton lah gitu. Udah nonton, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi di malamnya ternyata, jadi itu jam 11 malam. Oke. Mau tidur. Nah ini sekamar nih sama adik-adik. Ini tempat tidurnya, tempat tidur Ami di sini, ini adik-adik di sini, gitu kan. Nah kejadiannya saat itu tiba-tiba pas mau tidur, kok bonyok masuk ya kamar gitu kan. Mungkin mau ngecek kali, tapi kok bajunya beda ya dari yang mereka mereka mau tidur kan udah tahu lah bajunya gimana. Tapi pas masuk kok bajunya beda gitu. Mau bodo amat gitu, pura-pura tidur aja biar nggak dimarahin kan, kok belum tidur gitu kan. Jadi mereka ngecek adik-adik gitu. Nah udah pas mereka keluar barulah coba tidur. Baru tidur bentar, tiba-tiba
di depan nih, di depan ini kan tidur, di depan sini ada kayak sekelebat putih gitu melayang-layang. Cuma kayak jadi kayak rep-repan kan. Padahal baru tidurnya tuh antar 5 menit lah, rep-repan. Terus dia kayak mau masuk dalam selimut. Masuk dalam selimut gitu. Akhirnya nendang dong. Nendang gitu, udah nyebut nendang gitu kan. Tidur ke arah tembok. Udah tuh sampai pagi kayak gitu terus. Nggak berani ngeliat gitu kan. Udah, pas itu pagi kan sekolah nih. Sekolah, belum cerita sama mama papa. Belum cerita kejadian itu. Nah, pas pagi lah baru cerita. Ternyata yang malam itu juga sempat kejadian juga, aku lupa. Sebelumnya, jadi sebelum kejadian itu, si adek yang paling kecil, dia lagi di kamar nyokap. Jadi kamar seberangan gini. Ini kayak bangsal rumah sakit kan, ini koridor, ini kamar gitu kan. Jadi adek lagi ke sebelah. Jadi di sini aku sama adekku yang pertama, nyokap lagi terima telepon di luar gitu kan. Tiba-tiba denger adek nangis jerit-jerit kayak cuma kayak ya gimana ya? Karena waktu itu masih kecil kan kayak udahlah, kenapa sih dia ketawa-ketawain malah diketawain si adek gitu kan. Cuma nyokap nggak ngasih tahu nih apa ya kejadian apa yang menimpa si adek gitu. Udah pas udah pulang sekolah, barulah cerita sama nyokap. Ma, semalam mami diganggu gitu. Oke. Kenapa kak? Iya itu ada. Jadi ingat kata orang-orang kemarin gitu kan. Rumah yang dihancurin itu ada penghuninya. Mungkin dia marah kali ya gitu kan. Mungkin dia marah kali karena dihancurin gitu. Dan kayaknya dia mulai datang ke sini gitu. Ganggu. Ternyata malam itu bokap juga diganggu. Pas tidur, jadi semua tuh kita diganggu gitu. Jadi kalau si adek diganggunya, dia udah teriak-teriak, terus kita nggak ada yang lihat dia gitu kan. Dia mau keluar kamar tapi dicegat gitu, dicegat sama 7 hantu kata dia. Ternyata di kamar itu, jadi dia mau keluar, dia pengen keluar karena dicegat, nangislah dia teriak-teriak itu, yang kita diemin aja gitu di sebelah. Diceritain gitu, wah habis segitunya gitu kan. Udah tuh, akhirnya nyokap juga cerita kalau bokap diganggu juga. Iya, papa juga semalam tidurnya, jadi dia kan ceritanya mau meluk mama nih, mama tidurnya gini. Ini bokap di sini. Jadi mau meluk gini kan. Tapi dia kayak ngelus tangan. Ada tangan nyokap di sini. Jadi dia meluk nyokap, terus kayak loh, kok dia kira itu tangan nyokap. Ternyata nggak tahu tangan siapa yang parah, nggak tahu tangan siapa. Jadi kita malam bener-bener hari itu tuh hari yang gimana ya, lumayan ya berat juga, terus penasaran juga kenapa nih kayak gitu kan. Keesokan harinya tuh kayak hari-hari tuh kayak setiap tidur dengar orang ngobrol rame kayak di pasar gitu ngobrol. Padahal kan itu suasananya tuh sepi. Ini kan di 2 hektar ini kita doang yang tinggal di situ gitu. Gak ada orang lain sama sekali. Bahkan penjaganya pun nggak ada. Penjaganya kan di depan, agak jauh gitu. Jadi tiap malam tuh dengar kayak ada mesin cuci, bunyi mesin cuci kok. Ini bunyi mesin cuci apa mama nyuci malam-malam ya gitu kan. Pas nanya mama nyuci ya tadi malam, enggak kok, nggak ada gitu. Cuma ya gitu, maksudnya kayak kok tiap malam dengerin ini ya mama ya, dengerin orang nyuci gitu, maksudnya kirain mama yang nyuci gitu. Nah sempat juga mama ngelihat ada sapu tangan putih melayang-layang kayak gitu, mama ceritain kan. Nah itu kan kejadian di bangsal yang sebelah sini nih. Ini kan letter U. Pindahlah kita ke depan sini. Pindah. Ya karena yang sebelah sini mau di renov, mau dijadiin rumah dinas. Kita pindah ke depan. Jadi lebih dekat sama jalanan. Lebih inilah ya, maksudnya harusnya lebih nggak menakutkan gitu. Karena kan dengar suara mobil kan. Jadi jadi agak rame lah. Nah setelah pindah itu, dan ternyata di sini lebih banyak kejadiannya. Jadi sama adek jalanlah
kita pindahan tuh ke sebelah sini, pindahan. Terus sama ada yang paling kecil. Udah kita masuk nih, masuklah di situ. Jadi itu juga tetap aja kan kayak rumah sakit juga kan, kamar-kamar sebelahan-sebelahan, seberang-seberangan koridor gitu. Jadi di bagian depan itu ada yang lumayan luas lah dijadiin ruang tamu. Terus di sebelah sini ada kamar-kamar juga. Nah karena emang biasa latihan piano, jadi ditaruhlah nih latihan keyboard, taruhlah keyboard di depan, bagian depan. Biasanya nih kalau malam kan latihan lah, cuma sendirian. Ini lampu ruang tamu dimatiin. Koridor juga lampunya nggak terlalu terang banget. Latihan lah itu jam 9 malam. Coba latihan. Cuma ngerasa kayak ada yang liatin gitu, kayak ini kok perasaan udah mulai nggak enak ya. Udah main terus kayak makin lama makin kayak ada yang mau ngedeketin gitu. Udah tuh, tapi habis karena udah tahu nih rasanya mau dideketin gitu, langsung cabut, langsung lari gitu ke kamar kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Terus saat itu pulang nggak tahu dari mana, dari acara jam 12:30 malam kayaknya. Oke. 12:30 malam tidur. Ini tidurnya berdua sama adek. Jadi tidurnya nih dia di sebelah sini, kami sebelah sini. Jadi di sini sebelah sini kamar mandi. Di dalam itu ya, dalam kamar itu. Dalam kamar. Nah ini matiin lampu lah, tidur matiin lampu. Terus tiba-tiba ini tidur udah nggak doa lagi kan, tidur. Terus dari arah kamar mandi kayak ngelihat mata merah gitu, nyala gitu kayak, tapi langsung nusuk ke sini. Kayak entah kenapa kayak mau ngapain dia itu kan, udah mulai kayak gitu. Kalau udah mulai kena kayak gitu ya, kayak pengen teriak tapi nggak bisa kan. Udah, karena mungkin kayak pengen dilawan dulu nih. Ini gue bisa nih ngelawan dia nih gitu kan. Bisa. Tapi ternyata abis mata merah itu ada cewek di sampingnya. Ada cewek pakai baju putih. Putihnya putih kayak kayak kunti gitu. Tapi rambutnya pendek. Ceweknya kurus gitu, dia jalan dari arah kamar mandi, berusaha ke kami gitu. Tapi melayang. Sambil senyumnya yang lebar banget, yang kayak Joker, yang kayak bikin takut orang gitu, kayak menyayat hati banget. Udah tuh dia jalan, dia melayang gitu mau ke arah kami gitu. Ini udah gelagapan nih, kayak udah nyebut udah tapi nggak bisa, kayak udah nggak bisa gimana ya, pengen keluar gitu dari situasi itu kan. Dan akhirnya mungkin karena adek udah tahu tuh kalau misalnya Ami kena kayak gitu, langsung dia digoncang-goncangin, kebangun, terus langsung manggil bokap nyokap kan, apa masuk gitu. Kenapa udah heboh aja. Untung belum pada tidur, kejadian itu belum pada tidur. Bokap nyokap langsung datang. Kenapa kak? Udah tuh, itu nangis sejadi-jadinya. Ketakutannya kayak udah nggak bisa ngomong lagi, maksudnya nggak bisa cerita, nangis parah gitu kayak sampai sesenggukan, sampai sakit banget gitu kan. Habis itu barulah cerita, maksudnya udah tenang. Ini mau dirasukin sama ini cewek gitu. Masih ingat mukanya kak? Masih. Sampai sekarang. Gimana? Ciri-cirinya gimana mukanya? Maksudnya muka-muka orang Indo kah? Muka-muka orang luar apa gimana? Kayaknya orang campuran ya. Kayaknya campuran. Karena hidungnya mancung. Oke. Cuma maksudnya kayak dia badannya kurus. Cuma ya gitu, senyumnya itu yang bikin serem ya. Maksudnya kayak creepy banget ya. Iya, kayak parah banget gitu. Kayak mau ngerasuk gitu. Untungnya maksudnya enggak sampai. Udah tuh. Kira tidurlah bareng bokap, nyokap sama adik-adik. Diapit lah tuh. Di tengah-tengah tidurnya. Karena kayak jangan sampai nih Ami dirasukin nih gitu kan. Dijepit-jepit jempolnya. Kak, aman aja kan kak gitu kan, ditanya. Iya aman. Nah udah lewat hari demi hari. Kejadiannya selalu kayak misalnya yang tadi, setiap tidur pasti ada aja
suara-suara itu, terus kayak ada yang mau nyamperin kayak gitu. Nah ini ngundang temen ke rumah dan dia bisa lihat. Dia datang, terus emang sengaja sih sebenarnya manggil dia kayak, ya dong ke rumah gua nih, gua diganggu nih gini-gini gitu. Datanglah dia, terus dia bilang, Mi, gua lihat sesuatu. Katanya, lihat apa lu? Ada pengantin, katanya gitu. Tapi dia berdarah-darah, kayak dia gitu. Oh gitu, iya sebelah sana, kata dia gitu. Gue nggak mau lihat deh gitu kan. Tapi habis itu dia cerita yang lain, terus baru dia cerita, Mi, gue minta maaf ya, kata dia gitu. Kenapa? Ini ada salah satu yang nyerupain elu. Dia ngomong gitu. Hah, yang benar. Nah barulah inget pas nyokap bilang, Kak, waktu itu mama lihat kakak udah pulang nih sore, pulang kuliah. Mau panggil lah, kak, panggil, tapi kok nggak nengok gitu, kayak dari arah garasi, masuk garasi gitu, panggil nggak nengok. Udah gitu, udah deh. Pas sampai pulang malam nih, pulang kuliah malam. Lah, kakak bukan dari sore tadi udah pulang? Enggak, ini baru pulang. Nanti mama ngeliat apa tadi gitu kan. Barulah ingat itu, maksudnya emang ada salah satu setan ini yang nyerupain Mami gitu. Udah kan, ya udah kita anggapnya kayak, karena mungkin udah terbiasa ya, kayak udah terbiasa dengan vibes-nya, udah ngeliat kayak begitu, jadi ya udahlah, biarin aja gitu kan. Ada satu waktu temen datang nih ke rumah, kita lagi nggak ada, dia bawa handycam, kayaknya dia emang iseng bawa handycam. Apa tujuannya? Entah tujuannya apa, lupa. Waktu itu mungkin lagi seneng ini aja ya, lagi seneng ngerekam, dia bawalah ke rumah. Kan lagi nggak ada di rumah, itu dimatiin semua lampu, gelap dong ya. Udah nih, dia bilang, ini Mi, gue di rumah gitu. Gue mau ini dulu ya sekitar, katanya, gue mau rekam katanya gitu kan. Ya udah ntar ya, gue mungkin nyampe sekitar jam 9:30. Oh, kami gitu. Lagi di luar ya? Iya, lagi di luar, semua lagi nggak ada di rumah. Okay. Dia rekam lah semuanya, dari ruang tamu dia rekam ke belakang. Udah gitu kan, ini kan dia letter U gini kan, di sini kan sepi ya, sini sepi, terus di sini ada kayak taman dikit, tengahnya ini ada ruang serbaguna. Jadi dia di samping sini garasi, dia masuk dari garasi, dia rekam lah tuh dari arah ruang tamu ke belakang. Gitu, iseng banget memang. Terus pas udah nyampe, jadi dia udah pulang karena mungkin nungguin lama. Dia bilang gini, Mi, gue mau kasih tahu sesuatu, katanya gitu. Gue kayak di handycam gue ini gue nangkep sesuatu deh, Mi, kata gitu kan. Apa? Yaudah ntar pas gue ke rumah aja baru gue tahu, kata dia gitu. Udahlah, sampai akhirnya dia datang lagi, ini pas siang-siang lah. Dia datang, dia kasih lihat, dia rekam dari arah ruang tamu. Pas kita ulang-ulang nih, ini beneran nih. Jadi kerekamnya tuh cewek, Kunti kayaknya, nembus tembok. Lagi jalan. Jadi lagi jalan. Jadi dia ngelihatnya nih, ini kan dia kaca soalnya. Jadi ruang tamu ini kaca semua, nggak dipakein horden. Oke. Nggak dipakein horden, jadi kelihatan. Nah ini garasi, ini kaca, ini ruang tamu, ya kan? Ini koridor sepanjang ini, jadi ada pintu masuk, dia dari samping ada pintu masuk. Oke. Dah, jadi dari sini dia rekam dari depan kan, dari depan sini di kaca, dia lihat itu cewek nembus tembok. Nembus tembok, terus kerekam. Udah tuh. Nah, sempat diminta lagi sih beberapa tahun lalu tuh, sempat diminta, masih ada nggak rekamannya? Kayak udah nggak tahu deh di mana gitu kan. Jadi memang benar-benar kelihatan tuh. Nah, ada lagi cerita kejadian di ruang tamu lagi. Bokap naruh kwitansi nih berjejer. Jadi di meja dia taruh berjejer. Kan nggak ada, maksudnya nggak ada angin, nggak ada apa, karena kan emang jendela kaca gitu doang. Kaca nggak ada ininya kan. Paling cuma ventilasi doang di atas. Dia taruh ini. Terus kita nggak ada yang ngotak-atik. Terus dia nanya, Kak, lihat ini nggak? Nggak ada. Terus udah nih nyari mana-mana nyari. Nggak ada, kayak
papa taruh di sini loh gitu kan. Nggak ada pak, kita nggak ada yang ngotak-ngatik gitu. Udah tuh udah nyari seharian. Pas besoknya ada lagi tuh berjajar di situ dengan ini yang sama. Maksudnya kayak nggak ada yang berubah gitu dari yang bokap taruh kita situ berjajar, sama lagi tuh berjajarnya. Wah kacau, kita diganggu nih. Udah tuh besoknya lagi adekku yang paling kecil lagi. Dia bilang gini, "Mah," katanya gitu, "kenapa? Ini kok aku lihat anak kecil ya? Mana anak kecil?" "Iya ini dari tadi lari-lari dalam sini," gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Anak cowok kecil. Dan kita nanya lah, akhirnya kita nanya, "Ini emang ada ya? Sosok ini emang ada ya?" Tanyalah sama orang sekitar situ. "Iya emang ada gitu, emang ada. Ada namanya juga ada. Cuma aku nggak spill namanya ya, gitu. Namanya juga ada gitu." Si Ade ini lagi ngapain waktu itu? Si Ade, maksudnya Ade Yang lihat. enggak, dia kayak cuma lagi di ruang tamu aja, lagi di ruang tamu, lagi ini. Cuma dia ngeliat kayak ada yang seliweran nih anak kecil nih, cowok. Oh, akhirnya dia ngadu ke mama. Iya, akhirnya dia ngadu. Satu waktu nih, ini lagi sakit nih, Nyamuk lagi sakit. Cuma keluarga lagi nggak ada di rumah. Oke. Mereka pergilah ke kompleks sebelah karena lagi ada acara. Nggak apa-apa ya kalau ditinggal sendiri gitu, lagi sakit gini, nggak apa-apa, Mi tidur aja gitu kan. Udah mau apa-apa ini aja, kunci pintu aja. Jadi biar Ami tidur aja gitu kan. Pas baru tidur bentar, tiba-tiba ngeliat tuh dari arah pintu luar masuk cowok pakai kayak jaket gitulah, jaket coklat gitu. Masuk, cowoknya ganteng lagi, tinggi gitu kan. Dia masuk, terus kayak mau masuk ke kamar. Nah, kebangun, terus ngecek keluar gitu kan. Nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada siapa-siapa. Terus pas ngeliat, kok pintu kebuka nih. Malah pintu kebuka, benar-benar kebuka gitu. Langsung telepon, "Mama papa di mana?" "Enggak, masih di sini nih. Tadi ngunci pintu kan?" "Iya, ngunci pintu. Ini kok pintunya kebuka ya?" Gitu, jadi kayak diganggu lagi gitu kan. Nah, sempet juga kejadian, pokoknya banyak kejadian juga di rumah itu gitu kan. Ya kayaknya setiap rumah ada deh, setiap rumah ada. Jadi ada tiba-tiba ada kayak bunyi gini loh. Ada yang nyiul gitu, tiba-tiba ada yang nyiul, tiba-tiba ada yang berisik, "Heh," gitu. Kayak ada yang ngagetin gitu, padahal nggak ada suara, maksudnya misalnya gini, ini kita cewek semua nih, tapi suara cowok, "Heh," gitu, kayak nakutin gitu, kayak ngagetin. Terus untungnya sempat kerekam, cuma di handphone yang lama, sempat kerekam dan itu benar-benar suaranya ada gitu. Sering ada yang teriak gitu ya? Iya, tiba-tiba ada yang teriak gitu, kayak apa ya? Ya kayak begitu, kayak mau ngagetin atau gimana. Oh, saat itu kondisi kita lagi berisik, kayak lagi ketawa. Mungkin kayak mau dikasih tahu, "Jangan berisik," gitu kali. Diteriakin gitu. Terus barulah nih karena bokap harus pindah keluar kota. Kita pindah ke rumah kontrakan. Ini daerah di Jakarta Selatan juga. Jakarta Selatan. Terus di sini tinggalnya cuma bertiga sama adik. Karena nyokap biasanya bolak-balik gitu kan, ninggalin. Cuma pernah kejadiannya pas subuh-subuh lagi terima telepon teman gitu kan. Ami di bawah, adik-adik di atas. Itu jam 1 subuh lagi ngobrol. Terus tiba-tiba, Mi, kata teman gitu. "Kenapa?" Tar dulu, katanya. "Itu ada suara yang nangis siapa?" "Nangis? Lu jangan rese, gue sendirian lo di sini," gitu kan. "Jangan rese, gue sendirian." "Iya, Mi, sumpah itu suara cewek nangis. Seriusan." "Iya." Udah akhirnya ya udah kita udahan aja ngobrolnya ya. Langsung cabut naik ke atas. Tapi nggak kedengeran ya sama kaminya ya? Nggak kedengeran, tapi pas temen telepon tuh, iya, dia kayak denger, "Loh, suara ceweknya, gue sendiri loh di sini," gitu. "Lu jangan macam-macam," gitu kan. "Enggak, beneran nih." "Ah, ya udahlah gitu kan. Emang hawanya juga lagi nggak enak, hawanya tuh kayak ini telepon di bawah sendirian, ada di atas, kok kayak ada yang mantau gitu, kayak ada yang liatin gitu.
Cuma ya udah. Nah udah nih. Sampai dari situ kejadiannya nggak lama dari hari itu, pas mau tidur, ini tidur masih bareng adik-adik. Jadi ini tempat tidur kami di sini, adik-adik di sini. Adik-adik di sini tidurnya. Jadi mereka kakinya di sini nih. Ini tempat tidur kami, kepala kami di sini. Jadi nggak jauh dari kaki mereka. Oke. Ya, terus pas lagi tidur, baru aja bentar tidur, tiba-tiba dari entah nggak tahu dari mana turunlah di atas mereka kayak kereta kuda, tapi di atasnya Roro Kidul. Oh, Apa ini gitu kan? Cuma di situ ngerasanya tuh kayak mau ditarik gitu loh. Wah, otomatis tuh jadi kayak pas udah kayak begitu langsung pegangan sama kaki adik-adik nih, langsung pegangan nih sampai kayak nggak boleh, gue nggak mau gitu kan, nggak mau pegangan sama mereka sampai akhirnya udah lewat, udah tuh langsung tidurnya ngadep ke tembok udah sampai pagi kayak gitu. Cuma masih di rumah yang kontrakan ini. Jadi pas pulang nih dari kantor sama nyokap, pas pulang ini ada temennya Ade yang bisa ngeliat juga, ada temennya Ade bisa ngeliat. Terus ini lagi dia sama Ade yang paling kecil lagi di depan pagar. Terus pas kami nyampe, pas kami keluar, dia kayak mau jatuh gitu dari motornya karena ngeliat kami. Terus dia bilang, kenapa kok ini sampai kayak begitu gitu, kenapa? Iya soalnya lihat kami katanya gitu, kayak ada cahaya-cahaya gitu. Jadi dia tuh bisa ngelihat juga, entah dia ngelihat kami apa saat itu atau gimana, nggak ngerti. Udah kejadian lagi di rumah itu juga. Nah ini mau keluar, lagi mau pergi sama mama, papa, kami nyetir, papa di belakang, temennya si Ade sama temannya Ade ini dari sekolahan datang. Terus dia bilang, Ken, kok lu malah pergi ikut sama ini, kan gue datang nih. Enggak kok, gue udah di rumah. Terus tadi yang dada-dadain gue siapa di mobil? Jadi dikirain si Ade ngikut di mobil, ternyata bukan gitu. Udah gitu kejadiannya ada lagi kayak sisir hilang dalam mobil gitu kan. Ini sisir kemana nih, kok nggak ada gitu kan. Dicari-cari udah lama. Pokoknya udah dibongkar lah mobil, nggak ketemu. 3 bulan kemudian ada lagi tuh sisir di situ. Oke. Berarti kayak Parah banget. Tempatnya ini tapi masih sama. Masih. Sisirnya ini. Masih Berarti sama. Kayak nggak tahu ya kayak kemana Nggak, gitu ya. kayak diumpetin aja atau dipakai sama mereka. Kayak ya ampun. Kayak suka banget ngisengin kayak gitu. Sisir biasa padahal. Sisir biasa. Sampai dari situ kejadiannya nggak lama dari hari itu, pas mau tidur, mama lah yang kena. Jadi mama lagi nungguin papa pulang rapat, belum pulang kan, jam 11 malam juga. Ini lagi nonton. Kaca nih, dia tuh ruangannya tuh ada kaca, jendelanya jendela kaca. Iya. Jendela kaca yang nggak bisa dibuka. Jadi kita pasangin hordennya nggak nyampe, kelihatan dong setengah, jadi setengah gitu. Semana? Jadi ini kacanya nih kacanya segini, horden cuma segini, kelihatan dong. Badan doang berarti. Iya, kelihatan kan. Yang penting ketutup dulu gitu kan. Udah nih, dia nungguin, tiba-tiba lagi nonton, tiba-tiba ada bunyi tak petok suara. Jadi di samping rumah ini ada kayak mau masuk kayak garasi mobil gitu. Jadi di sini ada pintunya juga buat masuk ke belakang. Ini yang bagian sini sumur. Nah, dari arah depan itu masuklah kayak dia ngeliat kayak perawat. Pakai baju perawat. Petok pakai sepatu pantopel gitu mau masuk. Kaget dong dia, maksudnya, "Lah, apaan nih?" gitu kan. Cuma ya udah, dia matiin TV, dia masuk kamar. Dia nggak cerita nih sama kita. Besoknya baru dia cerita kenapa perawat gitu. Dia masuk doang dia. Iya, masuk tapi hilang. Sampai akhirnya kita sebelum punya anak udah bilang kayak, "Nih gue mau hamil, jangan ada yang ganggu gue," gitu kan. Jangan sama sekali jangan ada yang ganggu gue. Karena kan gue mau hamil nih, jangan ganggu lah. Tapi udah siapin banglen di sini. Walaupun percaya nggak percaya, cuma maksudnya kayak sama temen tuh kayak, lu pakai nih peniti gede gitu kan, segala macem, lu pakein, takutnya gimana gitu kan.
ya udahlah ikutin aja lah. Pakai setiap hari tuh pakai. Dan ternyata emang bener-bener nggak ada kejadian apapun selama hamil itu. Aman ya? Aman. Karena emang udah kayak bilang jangan. Gue nggak mau ketemu kalian gitu. Gue nggak mau. Tolong jangan ada yang ganggu gue. Sampai akhirnya anak udah 3 tahun. Mulailah tuh. Mulai ada gangguan-gangguan lagi. Malam-malam tiba-tiba bau ini bunga melati. Kok nyengat banget ya? Bukan nyengat banget. Terus adek pulang. Terus dia bilang, kok kayak bau melati ya kata gitu. Akhirnya waktu itu bikin konten lah. Bikin konten. Ngerekam gitu kan. Kita mau ceritanya mau ke Sapam gitu. Direkam lah. Nah ternyata pas udah ngedit. Loh ada suara apa nih gitu kan. Malah ngedit malam-malam lagi kan. Loh ini kok berulang-ulang ya. Ada yang ngomong gini, hai gitu. Oh iya. Iya. Padahal kan kita nggak ada yang ngomong hai gitu kan. Kita cuma kayak video lagi jalan aja gitu, lagi jalan. Nggak ada ngomong apa, maksudnya ngomongnya nggak ada ngomong hai juga. Kayak gitu. Nah saat itu mulailah kayak udah nggak dengar suara-suara, nggak. Tapi ya gitu kayak rep-repan. Kalau orang-orang bilang kan lu kecapean kali Mi atau gimana? Enggak, beda. Kalau kecapean tuh nggak segini, maksudnya nggak segininya gitu. Gua kalau kecapean masa gue pindah alam, gue pindah dimensi gitu. Enggak lah. Tahu lah gimana gitu rasanya. Justru kalau capek tuh kayak udah tidurnya tidur mati, bener-bener nggak ada rasa sampai pagi bangun udah. Iya. Itu kalau kecapean. Kalau ini kan bener-bener gimana ya? Ya kayak pindah dimensi lain, kayak ya percaya nggak percaya, cuma ya gitu kenyataannya. Udah sempet juga kejadian baru tidurnya tidur rame-rame pun tiba-tiba lagi tidur gini dari arah belakang dia pakai hoodie. Kayaknya cowok dia pakai hoodie, cuma nggak kelihatan mukanya, gelap gitu. Lagi tidur begini, tiba-tiba dari arah belakang nemplok. Padahal di sampingnya anak. Terus tiba-tiba nemplok gitu. Terus kayak mau bangun gitu susah banget. Padahal mama tuh kayak, nih kakak kenapa nih? Dia udah mulai bunyi-bunyi pas bangun nih. Mah, diganggu mah gitu kan. Aduh, kacau gitu. Terus mama bilang, yaudah kak, pindah tempat. Jangan di situ. Dia sih pakai hoodie abu-abu, cuma mukanya nggak kelihatan, gelap. Udah pas kayak gitu udah mulai ngerasa lagi, tapi memang nggak ditunjukin sampai kelihatan gitu, nggak. Memang kayak cuma lewat doang, sekelebat lewat. Sampai akhirnya tidurlah tadinya biasanya tidur di belakang, ini tidurnya di depan. Di kamar depan itu yang dekat, yang depannya itu yang ada kunti situ. Oke. Nah, pas lagi baru tidur, tiba-tiba di samping kami dong. Itu cewek. Iya, tiba-tiba duduk di samping. Jadi pas lagi tidur gini kan, cuma ngerasa kayak udah mulai nggak enak nih, tidur nggak enak. Terus, ngeliat dia ada di sini, sebelah sini. Cuma diem aja. Karena mungkin kayak Ami nggak mau ngomong juga, ngapain kan. Udah berusaha, maksudnya pas gitu kayak berusaha udah pengen keluar aja, pengen bangun karena kayak males banget dia ada di situ, duduk kayak gini samping sini. Udah pas kebangun nyalain lampu, udah tuh tidur pakai lampu sampai pagi. Iya kayak gitu. Jadi kejadiannya kalau sampai sekarang sih udah nggak terlalu ya, maksudnya udah nggak terlalu banyak yang dialamin gitu. Tapi kalau yang di rumah Cagar Budaya ini sekarang jadi apa sih itu rumahnya? Yang waktu itu kakak tinggal? Itu pokoknya udah direnov ya, udah renov bagus ya. Sekarang jadi udah jadi rumah duka juga. Oh udah jadi rumah duka gitu. sekarang. Kayak ada yang jadi kantor juga, jadi nggak ada. Ya udah lebih better lah ya sekarang dibanding dulu ya. Udah nggak sepi juga apa masih? Kalau malam sih sepi? kemarin pas datang sepi, cuma ada security doang. Oh gitu. Iya, kalau malam sepi lah. Berarti sekarang udah jadi rumah duka sama udah jadi ada kantor juga. Iya. Kayak gitu. Tapi bangunannya mostly bentuknya masih sama. Kalau yang di Bangsal itu Masih sama. Dia yang sebelah depan kayaknya masih sama. Oke.
Cuma kan nggak bisa masuk kan, karena udah malam juga kan, kayak dikunci. Dan itu gelap sampai belakang. Itu masih sama kemarin. Baru aja beberapa minggu kemarin datang ke sana. Terus justru yang bagian belakang yang tengah itu yang nggak pernah ada aktivitas di situ, itu yang dijadiin rumah duka gitu segala macam. Terus yang bagian yang rumah yang di sini, nah itu dijadiin rumah dinas. Jadi rumah duka ya? Iya. Aduh, ya udahlah, maksudnya kayak ya udahlah ya gitu kan. Pas datang juga nggak gimana-gimana, maksudnya nggak menantang juga gitu untuk gimana gitu kan. Maksudnya kan jarang nih orang yang memang pernah tinggal di rumah tua, apalagi rumah cagar budaya itu jarang. Iya. Kalau kerja mungkin, tapi kalau tinggal jarang. Kan, cuma mau gimana, maksudnya ngikutin, ya udah ngikutin papa aja dulu kan, masih kecil juga kan. Kalau kerja kan mungkin ada yang memang bangunan kantornya ini cagar budaya ya kan, jadi. Tapi kalau tinggal itu jarang rata-rata. Kalau kerja itu setahu aku yang di Ardan itu kantor Ardan yang di Bandung itu kan kantor mereka itu cagar budaya. Iya. Sama juga kan ada. Serem itu. Kalau tempat tinggal tuh jarang loh, kayak Kak Ami gini tuh jarang yang punya kesempatan pernah tinggal di situ. Iya, makanya banyak lah, maksudnya karena tinggal di situ lah akhirnya kebuka lah semuanya gitu, bisa ngelihat macam-macam, bisa. Mana lihat di foto rumahnya masih bentuk kayak gitu loh. Iya, masih bisa. Serem banget. Pernah nyari tahu nggak sih Kak, itu rumah dulunya apa, waktu zaman kolonial tuh apa, ya, itu dipakai apa? Nggak sempet, maksudnya bukan nggak sempet, emang nggak mau aja, nggak mau ngulik-ngulik. Memang itu ya orang zaman-zaman Belanda, zaman-zaman Portugis ya. Itu dipakai apa dulu? Ya itu nggak tahu apa, tapi memang banyak katanya yang meninggal di situ. Gitu. Jodohnya ke rumah-rumah tua mulu nih. Yang di pertama tuh rumah Belanda. Iya. Sini pindah ke cagar budaya, rumah Belanda lagi. Bangunan-bangunan Belanda. Yang baru untung enggak ya? Enggak sih, enggak. Untungnya biasa aja, rumah biasa aja. Oke, ini kami thank you ya Kak ya, udah nyeritain semua sama teman-teman di rumah dan sama aku juga, makasih banget. Sama-sama. Pokoknya lancar terus Kak. Amin. Dan buat yang udah nonton nih, yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, kami juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.